فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, kita masih terkait dengan ayat ke 172 itu ya. Dan perintah untuk bersyukur setelah penyebutan nikmat, yaitu diletakkan setelah penyebutan nikmat, karena syukur itu akan memelihara kenikmatan yang ada dan akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang belum ada. La in syakartum la azidannakum. Nah, sebagaimana bahwasanya kekufuran itu akan melarikan kenikmatan yang tidak ada dan menghilangkan kenikmatan yang ada. Tadi kata-kata yang bagus. Salam marhaban. An-nikmah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat, kata para ulama. Kenikmatan apabila disyukuri dia akan menetap. Apabila dia dikufuri, diingkari, maka dia akan lari. Kemudian Imam As-Sa'di menyebutkan, tatkala Allah Ta'ala menyebutkan diperbolehkannya perkara-perkara yang baik, tentunya dalam masalah ini makanan, yaitu makanan-makanan yang baik, Allah menyebutkan diharamkannya makanan-makanan yang buruk. Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah. Allah hanyalah mengharamkan kepada kalian bangkai. Wahiyya ma mata bi ghairi tadqiyatin syar'iyyah, yaitu sesuatu yang mati tanpa penyembelihan yang disyariatkan. Baik. Inilah yang dikatakan sebagai bangkai. Boleh jadi mati sendiri atau mati karena kehabisan darah, dipotong di bagian kakinya tanpa uzur. Nah, ini berarti penyembelihannya tidak menjadi penyembelihan yang disyariatkan, maka dia menjadi bangkai. Karena bangkai itu busuk, khabis, yaitu busuk atau buruk, dan membahayakan karena dia itu secara zatnya memang dia itu adalah buruk. Sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha bahwasanya kebanyakan yang membawa racun itu adalah darah, membawa racun ke badan, yang menyebarkan racun, menyebarkan bisa, menyebarkan berbagai penyakit. Nah, kalau darah itu tertakung di dalam badan, maka ini akan membahayakan orang yang memakannya, cepat atau lambat. Makanya di antara hikmah kesehatannya adalah darahnya itu memang wajib dibuang, darah dari hewan yang disembelih itu. Kalau tidak disembelih berarti secara umum darahnya masih di situ. Ini di antara hikmah yang nampak. Tentunya masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Baik. Kemudian disebutkan di sini, dan juga karena mayoritas hewan antakuna, ini kembali kemana? Bangkai. Mayoritasnya hewan-hewan itu mati menjadi bangkai disebabkan oleh suatu penyakit. Maka ini akan menambahkan penyakit bagi orang yang memakannya, seakan-akan dia memasukkan bibit penyakit ke badannya. Dan pembuat syariat memperkecualikan dari dalil yang umum ini. Dalilnya umum, semua bangkai haram. Kemudian diperkecualikan, yaitu jarad, belalang, dan ikan laut. Tentunya masuk di dalamnya adalah ikan air tawar dan semacam itu. Karena sesungguhnya dia itu adalah halal dan baik. Ma'ruf, darahnya
yaitu apa, memiliki peredaran darah terbuka kalau dalam pelajaran di sekolah itu ya. Hikmah yang lain hanya Allah yang tahu. Yang kedua, waddam, darah, yaitu al-masfuh. Salam marhaban. Maksudnya adalah darah yang mengalir, sebagaimana Allah mengikat itu di dalam ayat yang lain. Berarti apa? Darah yang tidak mengalir tidak mengapa. Dulu waktu anak masih muda, anak bingung ini gimana kalau kita makan ayam itu masih ada bagian yang mengandung darah, nampak. Tanya ke orang tua, tanya ke kakak dan abang, bilang ya itu darah, tapi darahnya tak keluar. Kita jadi takut-takut untuk memakannya. Ternyata setelah belajar lebih banyak, oh yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Berarti yang setelah disembelih dan darah sudah boleh dikatakan keluar semua, maka yang tersisa itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tak perlu kita takut. Darah-darah yang masih tersembunyi di dekat tulang atau di dalam tulang atau yang seperti itu, ini dimaafkan, tidak masalah. Dan masuk di dalam faedah darah yang mengalir berarti apa? Darah yang tidak mengalir memang tidak mengapa. Seperti yang apa itu? Yaitu jantung. Demikian pula hati dan sebagainya, itu limpa dan seterusnya yang disifati sebagai darah juga, tetapi darah yang dihalalkan, dia bukan darah yang mengalir. Kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih bukan untuk Allah, disembelih untuk dewa ini, dewa itu barangkali. Demikian pula yang seperti yang di kitab-kitab itu, para bumuh biasanya memerintahkan para customernya untuk menyembelih hewan tertentu di apa itu, untuk yang di reruntuhan atau untuk apa tak tahu, untuk saka ini dan saka itu. Setelah itu dimasak dan boleh dimakan sama-sama. Ini tak boleh kita memakannya, itu adalah haram. Yaitu disembelih, uhilla, yaitu disembelih. Uhilla bermakna zubiha. Kenapa uhilla bermakna zubiha? Karena dari ihlal yaitu apa? Mengumandangkan sesuatu. Ketika menyembelih, menyebut nama yang diagungkan. Nah, kalau yang disebut adalah nama yang lain, maka tak boleh. Yang disebut adalah nama Allah, baik itu Allah ataupun Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, itu tidak mengapa. Kata para ulama, Tuhan Bapa itu juga tidak mengapa, karena maksudnya adalah Allah juga. Makanya sembelian ahli kitab tidak mengapa hukum asalnya, kecuali yang disebut-sebut nama Tuhan Yesus, itu tak boleh. Yaitu seperti orang yang menyembelih untuk hewan, sesuatu yang disembelih untuk patung-patung dan berhala-berhala dari bebatuan, demikian pula dari kubur-kubur dan sebagainya. Dan ini disebutkan tanpa ada pembatas untuk makanan-makanan yang diharamkan, terserah apapun yang disembelih tadi itu. Berarti yang bukan berupa sembelihan, berupa mungkin apa, kek atau apalagi ya, pohulu, wah sedap tuh, sia-sia kasih yang diletakkan di kubur-kubur itu. Nah itu boleh dimakan kata Imam Ibnu Bas dan lain-lain, karena dia bukan sembelihan. Sayang ada kek bate, ada kek apa saja itu. Demikian pula duit-duit, nah boleh kita ambil. Insya Allah yang dikubur dah tak perlu duit dia, Pak, untuk kita aja. Dan didatangkan ini untuk menjelaskan jenis-jenis dari makanan-makanan yang buruk. Dan ini ditunjukkan dengan pemahaman dari firman Allah Ta'ala At-Thayyibat, yaitu Allah menghalalkan yang baik-baik. Berarti apa saja yang Allah haramkan itu adalah buruk. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa beliau, seluruh yang Allah Ta'ala haramkan itu pasti karena ada keburukannya. Mungkin dari sisi kesehatan atau mungkin dari sisi karakter. Karena makanan, karakter hewan yang kita makan itu akan berkesan kepada kita nantinya. Kalau terus-menerus memakan hewan yang bertaring dan bercakar, yang
cara menangkap buruannya adalah dengan cara menerkam, nanti di dalam jiwa kita akan timbul karakter-karakter yang ganas dan sebagainya. Kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim juga menyebutkan itu di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Makanya syariat betul-betul menyuruh kita untuk memakan yang halal-halal saja, yang baik-baik saja, dan seterusnya. Kata beliau, maka keumuman makanan-makanan yang diharamkan itu diambil faedahnya dari ayat terdahulu, dari firman Allah Ta'ala, halalan thayyibah. Demikian pula kebalikannya, berarti apa? Yang haram-haram itu yang buruk-buruk, yang busuk-busuk. Sebagaimana nanti kalau umur kita panjang insya Allah masuk ke dalam pembahasan ayat Al-A'raf. Wa harrama alaikumul khaba'is, mengharamkan yang buruk-buruk kepada kalian. Wa harrama alaihimul khaba'is, mengharamkan yang buruk-buruk. Baik. Kemudian kata beliau, dan telah berlalu, Allah hanyalah mengharamkan kepada kita benda-benda yang buruk tadi dan semisalnya sebagai bentuk kelembutan Dia kepada kita. Salah satu contoh kelembutan Allah pada kita, kalau kita diberi kebebasan bukan malah menguntungkan, justru kita yang akan celaka. Makanya anak wajib berbaik sangka kepada orang tuanya. Jangan makan kerupuk-kerupuk yang itu ada MSG-nya. Anak mungkin bebel-bebel, kenapa sih macam itu? Padahal sedap. Kenapa yang sedap-sedap diharamkan oleh bapak tuh? Padahal apa? Dia tak tahu bahwasanya sudah banyak mangsa disebabkan oleh MSG. Otak jadi lembek, jadi rusak, menghafal susah. Ada teman juga yang memang ibunya sering berpuluh-puluh tahun makan Indomie, terus Indomie yang MSG, akibatnya masuk hospital, memang terkena cancer. Kata dokter, ini sebabnya ada penumpukan MSG dan seterusnya. Kalau sekali-sekala tidak mengapa, hukum asalnya dia halal. Tapi kalau terus-menerus memang ini akan membahayakan. Darah tak sempat untuk menapis jantung, hati kita tidak sempat untuk membuang racunnya karena terlalu banyak yang ditumpuk di situ. Dan sebagainya. Ini sebagaimana kita baik sangka kepada orang tua, kenapa kita justru sebagai orang tua tak baik sangka pada Allah? Lebih layak lagi untuk baik sangka pada Allah. Mengharamkan apa yang Dia haramkan, pasti ada sebab yang Dia lebih tahu daripada kita sebagai orang tua. Kemudian disebutkan di sini, dan untuk menyucikan kita dari perkara yang membahayakan. Bersamaan dengan itu Allah memberikan, yaitu Allah memberikan kelonggaran ini, famaniturra, maka kemudian barang siapa terpaksa, yaitu terdesak untuk masuk kepada makanan yang diharamkan disebabkan karena kelaparan atau karena tidak adanya makanan, mungkin nggak tahu ya, tidak ada yang halal mungkin, atau karena dipaksa oleh orang. Ada makanan yang halal tapi ada orang memaksa. Seperti apa? Pemerintah Cina yang busuk-busuk itu memerintahkan muslim untuk makan di siang hari misalkan. Ada makanan yang halal tapi bukan waktunya. Atau mungkin apa? Yang halal ada tapi dipaksa untuk makan yang haram. Sekejap. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan ghairu baghin alal khilaf. Apakah baghin itu dari baghiyun, yaitu kezaliman,
ataukah dia itu dari apa? Ibtigha, yaitu mubtaghin, yaitu mencari-cari. Kita lihat yang beliau pilih di sini apa? Ghairu talib, ghairu talib berarti mencari. Beliau merajihkan baghin yaitu mubtaghin. Tanpa mencari-cari barang yang haram tadi, padahal dia mampu untuk memperolehi yang halal, atau yaitu tanpa disebabkan oleh kelaparan, memang sengaja mencari. Saya tak suka daging babi, dia haram. Oh, tapi kalau dibuat sate macam sedap ya. Oh, tak boleh macam itu. Yang penting bukan masalah sedap atau tidak sedap, tapi terpaksa atau tidak. Wala adin, tanpa melampaui batas, yaitu mutajawizil had, ya, melampaui batas di dalam memakan apa yang diperbolehkan untuknya karena terpaksa. Baik. Yaitu apa? Mungkin 3 suap cukup untuk melanjutkan perjalanan. Tapi oh sayang ya, ini sate sedap. Jarang-jarang saya dipanggil makan ini. Tak boleh. Terpaksa cukup 3 suap saja, atau kalau 5 suap ya 5 suap. Tak boleh melebihi apa yang membantu untuk memenuhi keperluan di waktu itu, hajat di waktu itu. Kata beliau, maka barang siapa terpaksa dalam keadaan memang dia tidak mampu untuk mendapatkan yang halal, dan dia memakan sesuai dengan kadar keterpaksaannya tadi, tidak melebihi itu, fala ithma, yaitu junah, ya, tidak ada dosa terhadap dia. Kata beliau, apabila dosa itu telah dihilangkan, maka perkaranya akan kembali kepada keadaan yang sebelumnya, yaitu apa? Hukumnya berarti adalah halal, karena kita telah melewati ayat yang disebutkan sebelum-sebelumnya itu. Semua yang di bumi ini hukum asalnya adalah halal, diperkecualikan apa yang Allah haramkan. Berarti tatkala dosa dihilangkan, kembali ke hukum asal dari benda-benda di dunia, yaitu dia halal. Kata beliau, dan manusia dalam situasi yang seperti ini, dia diperintahkan untuk makan, bahkan dia dilarang untuk melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dan ini juga fatwa Imam Ahmad, barang siapa dalam keadaan terpaksa dia memilih untuk tetap tidak makan, maka dia mati, dia terancam dengan neraka. Berarti apa? Dia bunuh diri, mendolimi hak dirinya sendiri. Baik. Dan untuk dia dilarang untuk membunuh dirinya sendiri. Maka apabila demikian, dia wajib untuk memakan benda tadi itu. Dan dia berdosa apabila meninggalkan makan sehingga dia mati, karena dia akan dinilai sebagai orang yang membunuh jiwanya, membunuh dirinya sendiri. Dan pembolehan ini dan perlapangan yang Allah berikan ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Maka dari itu Allah menutup pembahasan ini dengan 2 nama yang mulia, yang sesuai dengan kesesuaian yang paling tinggi di dalam pembahasan ini. Allah berfirman, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Nah, kalau kita hanya memahami Al-Quran dengan lafadznya saja, atau dengan apa istilahnya itu, tafsir secara harfiah saja, kita tidak akan mampu memahami apa keterkaitan ayat akhir ayat dengan pertengahan ayat. Famaniturra ghairu baghi wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Apa mengena disebutkan nama ini dengan pembahasan fikih tadi. Tetapi dengan kita memahami kaidah-kaidah yang disebutkan oleh ulama, disebutkan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, taulah kita bahwasanya nama Allah tadi itu menuntut untuk memberikan kelapangan kepada para hamba dalam situasi yang terpaksa, dan mengampuni kekurangan-kekurangan yang dialami oleh para hamba. Baik. Dan ini membawa kepada kaidah yang berikutnya, bahwasanya nama Allah itu memang mengandungi sifat, bukan sekedar laqab, bukan sekedar julukan untuk zat itu, tapi memang ada hikmahnya, yaitu namanya sebagai Maha Pengampun. Memang konsekuensinya dia punya sifat pengampunan.
dan dia akan mengampuni hamba yang demikian dan demikian. Nama dia Ar-Rahim, Maha Penyayang, berarti memang punya sifat rahmat. Tidak seperti orang yang tidak meyakini nama Allah, sifat Allah rahmah, karena tidak masuk dalam apa itu sifat yang 20 ke atau apa. Padahal ini menunjukkan sifat Allah Ta'ala dan konsekuensinya dia merahmati para hamba. Ketentuan yang diberikan itu terkadang diganti dengan kelapangan, dengan keringanan dan seterusnya. Ini bagian dari tuntutan nama Allah Ar-Rahim. Baik. Nah, dengan sebab inilah, dengan hikmah inilah Allah menutup pembahasan fikih tadi dengan dua nama itu, bukan nama yang lain. Kata beliau, tatkala perkara yang halal itu disyaratkan dengan dua syarat ini, bukan perkara yang halal, dihalalkannya perkara yang haram itu disyaratkan dengan dua syarat ini, yaitu apa? Ghairu baghi wala'at, tidak mencari-cari dan juga tidak berlebihan. Dan manusia dalam situasi seperti ini, situasi terpaksa, terkadang dia tidak benar-benar mencari, yaitu apa? Merealisasikan, betul-betul cari apa yang halal. Tidak betul-betul sungguh-sungguh mencari. Padahal kalau dia bersungguh-sungguh barangkali masih ada. Tidak wajib untuk sampai makan khinzir lah atau apa. Padahal masih ada rumput-rumput yang halal. Sebagaimana dalam pelajaran survival itu, kita makan rumput, kita makan tanaman yang biasa dimakan oleh hewan-hewan herbivore. Insya Allah itu selamat. Masih mungkin memakan itu sebelum kita sengaja ada ular. Ada ular kobra sedap pun. Sedap. Apanya yang sedap? Nah, masih ada rumput, kenapa cari kobra? Masih ada belalang, kenapa sengaja makan yang itu hewan yang aneh-aneh dan seterusnya. Yang halal masih ada. Cuma kata beliau, terkadang orang tidak bersungguh-sungguh mencari. Baik. Kemudian kata beliau di sini, Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya dia maha pengampun. Karena manusia memang terkadang serba kurang, tidak bersungguh-sungguh mencari. Yang penting sudah ada usaha, tapi usahanya tidak mencapai tamamul istiqsa, yaitu mencapai puncak pencarian. Maka Allah mengampuni, karena memang situasinya terpaksa. Kalau tak terpaksa itu lain. Terpaksa, pikiran kacau, pikiran kalut, mungkin dia tidak sungguh-sungguh mencari, tidak mencapai puncak tertinggi dari pencariannya, maka Allah mengampuni dia, mengampuni atas kesalahan yang terjadi dalam situasi ini secara khusus, secara khusus, karena dia sudah didominasi oleh darurah, keadaan terpaksa, dan yang mana situasi tadi itu akan, dan kesulitan itu biasanya akan menghilangkan sebagian dari panca indera dia. Mungkin matanya masih melihat, pikiran kurang tanggap lagi dan seterusnya. Intinya mengalami berbagai kekurangan, tapi ini khusus dalam situasi darurah, kata beliau. Kalau tidak darurah ya tak boleh. Kemudian kata beliau di sini, dan di dalam ayat ini ada dalil tentang kaidah yang terkenal, ad-darurat tubihul mahzurat, bahwasanya perkara-perkara yang memaksa yang memang ada syaratnya tentunya. Ayat memang wajib dipahami dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dan kaidah itu ada syarat-syaratnya, bukan seperti ucapan orang awam, saya terpaksa, saya nak judi, tak boleh. Seringkali dia tidak betul-betul mengetahui apa syarat-syarat sesuatu dikatakan terpaksa. Dikit-dikit bilang terpaksa. Kenapa anda judi? Terpaksa, ini saya pulang belum bawa duit. Istri saya sudah tunggu dengan mata merah. Saya terpaksa, takut saya nanti suruh tidur di reban ayam. Itu bukan terpaksa namanya. Baik. Nah, kalau terbukti terpenuhi syarat-syarat keterpaksaan, baru masuk dalam kaidah ini tubihul mahzurat, dan ini akan memperbolehkan apa yang sebelumnya adalah terlarang. Lalu beliau mengatakan, maka setiap perkara yang terlarang sementara manusia itu terpaksa untuk masuk ke situ, maka si Maharaja yang Maha Penyayang itu telah memperbolehkan perkara yang terlarang tadi kepada dia. Ini pun kaidah ini dibatasi dengan kaidah yang lain, yaitu apa?
Ad-darurah tuqaddaru bi qadariha. Keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya. Baik, bukan kemudian berlebihan dan seterusnya. Maka hanya untuk nyala seluruh pujian dan syukur di awal dan di akhir, yang zahir dan yang batin. Baik, ilahuna wallahu a'lam.